Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan memulai diskusi yang sangat penting mengenai dua aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan keadilan restoratif, yaitu Undang-Undang Pemidanaan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restoratif Justice. Dua regulasi ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan pendekatan yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak serta upaya menyelesaikan perkara dengan cara yang lebih humanis dan inklusif. Pertama-tama, kita akan membahas Undang-Undang Pemindahan Anak yang dirancang untuk memberikan dasar hukum yang lebih baik dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Undang-undang ini juga bertujuan mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman semata, dengan prinsip bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa yang harus dilindungi, bukan hanya dihukum. Selanjutnya, kita akan menggali peraturan Kapolri tentang restoratif justice yang lebih menitik beratkan pada penyelesaian perkara melalui mediasi dan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa harus melibatkan proses peradilan formal yang panjang dan seringkali memberatkan. Perpol nomor 8 tahun 2021 menjadi landasan dalam penerapan keadilan restoratif. Jadi bertujuan untuk memberi kesempatan kedua kepada pelaku kejahatan, terutama yang masih anak-anak, untuk memperbaiki diri tanpa harus terbebani dengan proses hukum yang merusak masa depan mereka. Konsep ini juga memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan dan keseimbangan. Diskusi ini sangat relevan, meningkat semakin berkembangnya kesadaran akan perlunya sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berperi kemanusiaan, terutama ketika berhadapan dengan anak-anak yang terjerat masalah hukum. Melalui forum ini, kita akan mencoba untuk memahami lebih luas mengenai implementasi kedua regulasi tersebut, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya serta potensi dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Saya berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan yang luas serta mendorong pemikiran kritis tentang bagaimana kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, ramah terhadap anak, dan mendukung pemulihan bagi pihak semua yang terlibat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih serta partisipasi kepada teman-teman dalam diskusi ini. Mari kita mulai dengan menyimak lebih lanjut mengenai kedua regulasi ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator yaitu Rizka Saumi. Perkenalkan, nama saya Novalita Ratu. Di sini saya dibantu dengan rekan-rekan kelompok saya, yakni ada yang bernama Natania Marta Cayani Sukma, Rima Palupi, Dimas Syahrial, kemudian Iva Natasha, dan yang terakhir itu ada Golib sebagai sekretaris. Nah, nanti Golib ini akan menjelaskan bagian akhir dari diskusi kami. Se- Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, di sini teori yang paling umum diketahui dalam tujuan pemidanaan itu diantaranya ada tiga. Diantaranya teori absolut, relatif, dan teori gabungan. Teori absolut di sini itu disebut sebagai teori pembalasan, kemudian teori relatif disebut sebagai teori utilitaritas atau teori kemanfaatan. Kemudian ada teori gabungan merupakan teori penggabungan dari teori absolut dan teori relatif sendiri. Dalam diskusi kali ini, kita semua akan melakukan diskusi terkait teori absolut yang dikembangkan oleh Leo Pollack. Dalam teori absolut yang dijelaskan, itu terdiri dari 6 macam. Di antaranya ada teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintahan negara. Kemudian teori kompensasi keuntungan. Yang ketiga, teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan. Kemudian yang keempat, teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum. Yang kelima, teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan. Kemudian yang keenam, itu teori objektif. Di sini Leo Pollack itu memberikan suatu persyaratan sebelum penjatuhan pidana dalam aspek teori absolut. Yang pertama itu ada perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif. Kemudian yang kedua, pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi.
Kemudian ada harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan. Lanjut dengan tugas diskusi di kali ini, yakni tujuan pemidanaan dalam UU Pemidanaan Anak atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Perkapolri Restoratif Justice atau Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dengan mengakomodir teori absolut yang disebut dengan teori pembalasan dengan pendekatan diskusi secara spesifik dapat menggunakan konsep Leo Polak yang dengan mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara. Jadi teori ini itu menggambarkan pidana hanya sebagai paksaan belaka. Akibat dari teori ini, siapa yang secara sukarela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut itu sebagai penderitaan. Kalau dilihat dari pengaturan pidana dalam UU SPPA, UU SPPA ini lebih menekankan terhadap pendekatan keadilan restoratif, yakni keadilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula dan menghindari pembalasan. Tentunya hal ini itu berbeda dengan teori pembalasan yang dikemukakan oleh Leo Polak. Jadi, Leo Polak itu lebih menekankan hukumannya, sedangkan UU SPPA ini lebih bagaimana cara untuk memulihkan keadaan. Mungkin dari pendapat saya, apakah ada teman-teman yang ingin menyanggah? Izin moderator, mungkin saya ingin menambahkan. Baik di sini mengenai Undang-Undang Pemidanaan Anak, di sini yang saya akan bahas adalah mengenai Perkapolri tentang Restoratif Justice. Nah, ini Perpol nomor 8 tahun 2021 bahwa eh, keadilan restoratif sendiri atau restoratif justice ini kan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 ini kan adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lainnya yang terkait. Ini kan di dalamnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian. Nah, biasanya ini kalau ketika hal ini terjadi, biasanya adanya tuntutan, bukan, mohon maaf, adanya permintaan dari pihak si korban seperti itu. Nah, tujuan adanya restoratif justice sendiri ini adalah penekanan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula. Nah, ini dan di sini sangat tidak mengakomodir atau tidak sesuai dengan teori absolut atau teori pembalasan. Nah, ini karena apa? Karena di peraturan kepolisian negara Republik Indonesia atau Perkapolri sendiri di nomor 8 tahun 2021 itu juga dijelaskan bahwa restoratif justice sendiri itu adalah uh, sebuah regulasi atau pengaturan yang mengatur penanganan tentang tindak pidana. Nah, ini berdasarkan keadilan restoratif yang sudah saya jelaskan tadi. Perkapolri ini pun dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif atau lebih ke musyawarah tanpa jalur hukum. Nah, keadilan restoratif sendiri ini prosesnya juga yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya. Nah, ini bahwa kepentingan korban dan pelaku tindak pidana itu yang sangat diutamakan dan ini tidak berorientasi pada pemidanaan. Jadi seperti itu. Nah, ketika itu saya pernah sendiri melihat tentang restoratif justice sendiri. Nah, ini tentunya ketika proses ini dilaksanakan pun harus ada dari pihak korban itu harus ada tuntutan seperti itu. Namun kalau tidak memberikan tuntutan itu tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Misalnya korban ini sudah diciderai atau sudah ditusuk oleh sajam misalnya ya. Terus tapi dia sudah diberobatkan nih sama sama pelaku dan lain-lain. Nah, itu bisa juga ini di RJ asalkan itu pemidanaannya itu masih kurang dari 7 tahun dan disamakan dengan umur korban juga seperti itu. Nah, terus beberapa hal yang perlu diketahui tentang Perkapolri nomor 8 tahun 2021. Nah, ini yang pertama, Perkapolri sendiri ini tidak bisa menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana yang baru.
karena kedudukan kedua aturan tersebut itu tidak berimbang. Lalu dalam perkara narkotika misalnya, restoratif justice sendiri dapat diterapkan jika pelaku tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau BNN langsung dan ditemukan barang bukti pemakaian lebih dari 1 hari. Nah, jika upaya perdamaian ini berhasil dan dituangkan dalam akta perdamaian, nah proses penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian itu bisa diberhentikan. Nah, ini kalau saya sendiri menyimpulkan, nah ini pemidanaan dalam Perkapolri tentang restoratif justice Perpol nomor 8 tahun 2021 di sini tidak mengakomodir teori absolut atau teori pembalasan karena yang pertama, Perkapolri yang membahas tentang restoratif justice ini menerapkan konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau pemidanaan. Yang kedua, dalam keadilan restoratif sendiri, pelaku, korban, keluarga, atau pihak-pihak yang terkait atau yang merasa dirugikan pun terlibat dalam proses penyelesaian. Jadi semua pihak itu diminta untuk memberikan argumennya atau pendapatnya seperti itu. Nah, lalu keadilan restoratif di sini menurut Perkapolri nomor 8 tahun 2021 juga merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, ini juga prinsip dasar dari restoratif justice sendiri, yaitu adalah lebih menekankan kepada pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban melalui musyawarah tersebut. Jadi pada intinya damai dan tidak jadi di pemidanaan. Jadi seperti itu kalau menurut pendapat saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Izin moderator untuk menambahkan apa yang dikatakan oleh Mbak Iva Natasha. Baik, saya langsungkan saja. Di dalam teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintahan negara, bila ditinjau dari peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tidak semua tindak pidana itu dapat dilakukan restoratif justice. Sebagaimana dalam persyaratan-persyaratannya, itu pada pasal 2 terdapat beberapa persyaratan sebagaimana yang telah diatur, yang pada pokoknya itu menjelaskan bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ada umum, yakni berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal yang terbagi menjadi syarat material dan formil. Lalu yang syarat material ini apa? Material itu tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, kemudian bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, kemudian bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Kemudian yang formil ada perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban, dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak dilanjutkan dengan syarat khusus, yaitu berlaku pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan, merupakan suatu persyaratan tambahan untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, kemudian narkoba dan lalu lintas. Baik, saya langsungkan saja ke teori yang kedua, yaitu teori kompensasi keuntungan. Maksud dari teori ini adalah bila mana kejahatan tidak dibalas dengan tindak pidana, maka akan timbulnya suatu perasaan yang tidak puas, yang berarti memidana atau menghukum penjahat merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Menurut teori ini, itu penjahat harus dihukum sesuai dengan tindakannya atau seimbang dengan penderitaan yang dialami
oleh korban. Sehingga pidana merupakan suatu kompensasi penderitaan yang dialami oleh korban. Kalau ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 atau UU SPPA, menurut pasal 69 Jungto, pasal 82, pada pokoknya menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Bila anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di PKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, kemudian pencabutan surat izin mengemudi, serta perbaikan akibat tindak pidana. Maksud dari anak dalam Undang-Undang SPPA ini, itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai anak, yang merupakan anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum ini ada anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi, kemudian dilanjutkan dengan pasal 79 yang pada pokoknya menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan akan mendapatkan pidana pembatasan kebebasan. Pidana tersebut dijatuhi terhadap anak paling lama setengah atau 1/2 dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa. Ketentuannya mengenai pidana penjara yang diatur dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang SPPA ini. Lalu hubungannya antara teori tersebut dengan Undang-Undang SPPA itu apa? Jadi, teori kompensasi keuntungan ini menekankan bahwa hukuman harus menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga pelaku tidak mendapatkan manfaat dari perbuatannya. Tentunya teori ini kontras dengan Undang-Undang SPPA dikarenakan sesuai dengan pasal 81 ayat 2 yang berbunyi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak hanya paling lama 1/2 atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hingga dapat diambil inti pokok di mana Undang-Undang SPPA ini menekan dan mengutamakan pada restoratif atau rehabilitasi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, bukan saja sekedar memberikan hukuman, namun juga memberikan suatu batasan apa yang ia perbuat atau keuntungan yang dapat ia peroleh. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran mengenai pandangan bahwa pidana bukan hanya memberikan suatu efek jera kepada pelaku, namun lebih tertuju kepada pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada tahap pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak. Mungkin dari pendapat saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman sekalian, apakah ada sanggahan untuk Dimas? Apakah ada sanggahan mengenai apa yang disampaikan oleh Novalita? Mungkin saya ada. Kalau tadi berdasarkan yang Mbak bilang, kalau berdasarkan kita berdiri berat pada USPPA yang menitik beratkan kepulihan atau mengembalikan anak tersebut ke lingkungan masyarakat. Nah, itu kira-kira apa pertimbangannya pemerintah dalam membuat peraturan tersebut, membuat hukuman penjara atau pidana untuk anak itu maksimal setengah atau bahkan seperempat. Apa jaminan untuk anak tersebut tidak mengulanginya kedua kalinya di depan banyak orang tua yang, let's say ada case anak A di bawah umur ngebunuh dua temennya sama-sama juga di bawah umur, tapi dia tambah divonis, kan maksimal pembunuhan di Indonesia mungkin 20 tahun atau lebih. Nah, anak-anak ini dikira-kira divonis, kalau tadi bilang setengah atau seperempat, kira-kira 5-10 tahun lah. Nah, karena tadi dalam kurun waktu 5-10 tahun tadi anak itu tidak diberi efek jerah, dan di waktu dia bebas dia melakukannya lagi.
Terus mau saya tanyakan kira-kira apa pertimbangan pemerintah dalam menetapkan USPPA tadi yang Mbak sebutkan? Jadi Mas, untuk tadi yang Mas bilang kan apabila undang-undang tindak pidana pembunuhan, penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak itu tentunya berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Oh, orang dewasa. maaf. Maksud saya gini tuh contoh case-nya. Maksudku masalah tindak pidananya apa itu in general bisa apa aja. Bisa penyalahgunaan narkoba, bisa pencurian atau penggelapan, atau pembunuhan worst skenario kayak gitu tadi maksudku. Saya langsung nyebutin worst skenario-nya aja. Maksudku case-nya itu bisa apa aja. Bukan saya nyebut ntar gimana kalau pertimbangannya tentang pembunuhan. Itu enggak. Yang tadi pertanyaan saya itu secara umum. Mohon izin ya. Mohon maaf ya, Mas Dimas. Tadi tanya ya, apa jaminan kalau misal pembunuhan atau bagaimana? Lah, tadi yang dijelasin oleh Mbak Nova itu kan sesuai dengan keuntungan. Jadi, itu di- dikaitkan dengan teori keuntungan, teori kompensa keuntungan itu. Jadi, nggak ada jaminan kalau anak itu bakal jerah atau apa. Tapi kan ini sesuai teori ya, Mas. Namanya juga teori. Apa Masnya itu nggak dengerin ya? Yang kita maksud ini teori apa? Eh, Mungkin maksudnya Mas Dimas itu bagaimana jika anak itu mengulang mengulang kesalahan yang sama gitu ya Mas ya? Apa hukumannya? Ya, bisa gitu. Itu pertanyaan kedua mungkin. Lebih tepatnya kan karena jumlah, bukan jumlah, apa namanya, kualitas hukumannya itu kan setengah kalau nggak seperempat. Dia melakukannya 2 kali. Kalau mengulang gitu gimana? Karena kan mungkin nggak ngasih efek jerah ke anaknya. Mungkin izin menjawab ya, ini sepengalaman saya. Saya sendiri pernah ikut RJ. Nah, jadi restoratif justice ini dilakukan itu hanya 1 kali seumur hidup. Jadi kalau dia melakukan kesalahan yang sama, terus dia itu misalnya mengulangi ataupun ditindakan yang berbeda itu, kalau hukumannya lebih dari 7 tahun, dia tetap akan dipidana seperti itu. Nah, restoratif justice sendiri tuh meskipun tidak memberikan efek jerah, tapi seperti yang di teorinya, bukan di teori, seperti di pengertian yang terdapat di undang-undang sendiri. Kalau misalkan keadilan restoratif itu di dalamnya itu mengandung sifat atau ganti rugi. Jadi misalnya ini ya, yang kemarin itu dilakukan di Polres Kediri itu, misalnya kalau si pihak ibu korban kan ditanya nih sama ceritanya kalau di situ jadi tim penyidik itu jadi mediatornya di dalamnya ditanya loh ibunya ini nggak minta apa-apa nggak minta ganti rugi karena si ibunya pelaku ini sudah mengobati korban ini sampai hampir 48 juta. Nah, ibu ini gimana kok? Maksudnya apakah ada paksaan kok tiba-tiba minta RJ dan lain-lain? Ternyata dia memang tidak dipaksa. Terus dia juga kesadaran diri dia sendiri kalau misalnya ya memang udahlah kasihan nggak usah dipidana lagi seperti itu. Karena ibunya pelaku ini sudah ibaratnya itu udah habis-habisan ngeluarin uang buat biaya berobat sampai pulih dan itu sampai sampai apa ya? Sampai apa itu? Sampai pulih kembali lalu sampai kontrol dan lain-lain kayak gitu. Nah, misalkan ibunya misalnya ya dari pihak korbannya itu minta pihak kepolisian itu memang terbuka minta. Misalnya pun dari pihak korban pun minta harus kasih 50 juta pun kalau dari pihak pelaku tidak memberi ya RJ ini nggak bakal tercapai seperti itu. Jadi di dalamnya harus ada ganti rugi yang seimbang gitu maksudnya di sini tuh. Nah, ketika itu juga ada RJ lagi karena dia itu
mencuri sepeda tapi sepedanya belum dipretel bahasanya ya, belum diprotolin seperti itu. Nah, di sini karena yang korbannya ini nggak terima, sepedanya udah diambil dan lain-lain karena takut anak ini nggak jera kalau diversi namanya. Nah, itu dia minta ganti rugi 2 juta. Nah, akhirnya di RJ lah ini, kalau di anak bawah di bawah umur itu di diversi namanya. Di diversi lah ini, diversi itu hampir sama seperti RJ ya. Di diversi lah ini. Nah, ketika udah di diversi, ternyata si korban ini padahal nggak kehilang, motornya ya nggak jadi dicuri, nggak diapa-apain, nggak kenapa-napa, tapi dia minta ganti rugi 2 juta dan si bapaknya pelaku ini mengiyakan. Nah, di situ akhirnya RJ ini pun terlaksana. Jadi sifatnya itu seperti itu. Jadi harus benar-benar pemulihan ke keadaan semula. Misalnya kalau dia sudah, yang kasus pertama tadi sudah ditusuk, kan itu yang kasus pertama memang sudah ditusuk ya. Dia ditusuk di bagian hampir mati soalnya itu. Ditusuk di bagian sistem sarafnya. Nah itu, tapi sudah diobati sampai hampir 50 juta, 48 juta seperti itu. Tapi si ibunya ini minta RJ karena kasihan, karena ya sudah kayak hal seperti itu ya, dia nggak mau lagi anaknya itu, atau dia yang ngerasa sudahlah orang tuanya ya sudah saling memaafkan dan lain-lain seperti itu. Jadi RJ ini tidak bisa tercapai kalau kalau pihak korbannya pun dan pihak ibu korban atau yang pihak korbannya pun tidak mengiyakan. Nah, kalau sudah mengiyakan semua, lalu tadi ditulis di akta perdamaian namanya. Kalau akta perdamaian berarti kasus ini dihentikan, penyidikannya dihentikan seperti itu. Kalau tidak ya berarti pemindahannya dilanjut. Dan RJ ini kan nggak semua tindak pidana bisa di RJ. Itu yang hukumannya kurang dari 7 tahun. Itu dan tingkat hukumannya itu 1/3, 1/4 dari masa hukuman seperti itu. Karena itu masih anak-anak seperti itu. Jadi kalau saya kalau pendapat saya dan pengalaman langsung saya di lapangan itu seperti itu. Baik, boleh izin menambahkan. Tadi kan Mas itu kan bilang kalau tindak pidana pembunuhan, habis itu bagaimana RJ itu tidak boleh tindak pidana pengulangan atau tindak pidana terhadap nyawa. Jadi kalau misalkan ingin melakukan RJ, itu sudah pasti ditolak. Karena apa? Ya karena syaratnya seperti itu dalam undang-undang. Nah, kemudian kalau misalkan bagaimana upaya hukumnya? Ya upaya hukumnya mungkin paling lama yaitu penjara seumur saya dibunuh. Kok dia gak dibunuh juga? Ya gak bisa. Karena pidana penjara seumur hidup saja. Mungkin Mau tanya lagi. Maaf, izin interupsi. Ini sisa waktunya sekitar 3 menit lagi. Gimana kalau misalnya dibuat room baru lagi? Nggak apa-apa. Mungkin bisa langsung ke kesimpulan aja ya biar nggak lama-lama. Ya, boleh. Oke. Kesimpulan dalam diskusi kali ini menurut saya tujuan pemidanaan umumnya dibagi menjadi 3 teori ya. Yang pertama teori absolut atau teori pembalasan. Yang kedua teori relatif, yang ketiga teori gabungan. Nah, teori gabungan ini yaitu gabungan dari teori absolut dan relatif. Seiring perkembangan hukum di Indonesia, banyak teori lain mengenai tujuan pemidanaan yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum. Teori-teori ini dapat dipertimbangkan dalam pemberian sanksi untuk pelaku kejahatan dengan tujuan tidak hanya memberikan efek jerat tetapi juga manfaat, serta mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Nah, Leo Polak menjelaskan terdapat 6 macam teori absolut, yaitu pertama teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara. Yang kedua teori kompensasi keuntungan. Yang ketiga teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan. Yang keempat teori pembalasan dalam penyelenggarakan persamaan hukum. Yang kelima teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan keasusilaan.
Yang keenam, teori objektif. Namun, penggunaan teori absolut yang dijelaskan oleh Leo Polak sangat bertolak belakang dengan UU Pemidanaan Anak, yaitu UU nomor 11 tahun 2012 dan Perkapolri Restoratif Justice, Perpol nomor 8 tahun 2021. Hal ini dikarenakan kedua peraturan tersebut lebih mengedepankan adanya pendekatan keadilan restoratif, yaitu keadilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula dan menghindari pembalasan. Selain itu, juga bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak untuk menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin itu kesimpulan dari saya ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih semuanya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa diskusi ini hanyalah awal dari langkah untuk memahami dan memperbaiki sistem peradilan pidana kita, khususnya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Mari kita terus berdiskusi, berinovasi, dan berkolaborasi untuk memastikan bahwa keadilan dan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di dalam room Zoom ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.